Kita akan melihat pada bagian yang keempat dari serial Spiritual Formation Pathway, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa waktu itu sebenarnya ada sebuah kesempatan bagi kita, yang kesempatan yang tidak akan mungkin kembali lagi. Ya, kalau kita melihat dari kisah tentang Lazarus dan orang kaya, ingat bahwa di situ orang kaya itu sudah diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang lain, khususnya pada Lazarus, orang miskin yang ada di sekitarnya. Tapi dia tidak peduli, ya, dia menghilangkan kesempatan itu. Nah, ini bisa kita lihat ketika apa? Ketika Lazarus sudah mati dan juga orang itu kaya itu mati. Dia minta untuk supaya Bapak Abraham mengirimkan orang untuk memberitahukan saudara-saudaranya. Bapak Abraham berkata bahwa walaupun ada banyak mujizat terjadi, tapi kalau mereka memang tidak mau percaya, ya sudah, mereka tidak akan percaya. Jadi kesempatan untuk percaya supaya tidak masuk ke dalam neraka itu nyata dalam kehidupan kita. Tergantung kita mau ambil kesempatan itu atau tidak, ya. Sehingga saya boleh katakan seperti ini, kalau kita melihat dari grafik kita, ya seperti ini. Coba kita lihat bahwa ini di satu titik di mana ada satu kesempatan kita bisa ke bagian ke atasnya, atau kita mau ke bawahnya yang warna kuning. Nah, bagian 3 ini adalah sebenarnya bicara tentang kesempatan, ya, di mana titik-titik hidup kita ketika kita akan naik atau turun itu merupakan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk membangun akan manusia rohani kita yang kuat. Kalau kesempatan itu hilang, ya sudah selesai, tidak bisa kita dapat lagi. Ada sebuah penggambaran, ini adalah Alex. Dia mendapat bayangan tentang kecelakaan dari pesawat yang akan mereka naiki. Nah, ketika dia sadar, dia kembali lagi kepada masa di mana waktu dia awal mau naik pesawat, dia panik. Karena ada satu kesempatan, dia bisa keluar dari pesawat, atau dia tetap ada dalam pesawat itu. Temannya marah dan mereka berantem, ya. Karena seolah-olah Alex ini membuat sebuah kekacauan, sehingga mereka semua ketakutan untuk masuk dalam pesawat. Ada beberapa temannya yang ikut keluar daripada pesawat. Ini juga termasuk yang perempuan Carrie. Ketika mereka yang berantem itu karena kepanikan Alex, pilot menentukan mereka semua tidak boleh naik ke pesawat. Nah, perempuan ini Claire namanya, ikut juga karena feeling, dia percaya Alex bahwa pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Karena hanya ada 2 guru pembimbing, satu akan stay, satu yang akan berangkat. Nah, ini ada satu temannya juga yang tidak berbuat apa-apa tapi kena imbasnya, bahwa akhirnya mereka tertinggal. Nah, Alex ini dicari, kenapa kamu begitu? Ya. Dia bercerita pun mereka tidak akan percaya bahwa dia sepertinya mengalami sesuatu di masa depan, berapa menit ke depan. Dan dia mengalami bagaimana ketika dia duduk di pesawat dan pesawat itu meledak. We get thrown off the plane. We blow what? Half a day in Paris? All because Brownie has a bad fucking dream. Teman-temannya masih tidak bisa menerima itu. Plane. It's gonna blow up. It's gonna blow up. Hey, fuck you, Harden. Hey, fuck you. Berantem lagi mereka karena satu dengan yang lainnya marah karena yang satu merasa dirugikan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Here we stay.
Dan ini yang terjadi. Ternyata benar, pesawat itu meledak. Dan mereka orang yang selamat dari pesawat itu. Ini bicara tentang kesempatan. Kesempatan hidup lagi. Kalau kita punya kesempatan, mungkin bukan kesempatan hidup, tetapi bisa kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik atau malah membuat kita terpuruk. Ya, jadi selalu ada kesempatan untuk kita untuk apakah kita mau semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, makin membangun akan rohani kita, atau kita mau menyia-nyiakan waktu itu dengan cara kita tidak mau mengambil kesempatan seperti itu. Ingat, kesempatan itu tidak akan pernah balik lagi kepada kita. Ya, kalau kita menyia-nyiakan, mungkin kesempatan itu tidak akan balik lagi. Kalau ada seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, dia mau meninggalkan Tuhan atau dia tidak lagi mau aktif, tidak mau, itu dia membuat sebuah keputusan dari kesempatan yang dia ambil adalah dia tidak mau dekat dengan Tuhan semakin dekat. Satu waktu ketika dia sudah balik dan pengen, belum tentu dia bisa mendapat kesempatan yang sama. Sehingga saya mau katakan bahwa kita harus melihat kesempatan dan mengambil itu. Dan kesempatan kita saat ini mau belajar terus mengenal Tuhan semakin dekat, bangun rohani kita dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jadi jangan sampai kita sudah anak Tuhan, sudah makin melayani dengan setia dan sebagainya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengiming-imingi kita, menggoda kita dengan luar biasa, kemudian kita menolak Kristus atau kita meninggalkan Tuhan, tidak melayani lagi hanya gara-gara itu. Tapi janganlah kita pakai itu, ya, kemerdekaan kita itu sebagai kesempatan berbuat dosa. Tapi marilah, ada orang-orang yang berpikir, saya pasti sudah selamat, ya sekarang saya mau hidup seenaknya dan sebagainya. Anda menghilangkan kesempatan baik Anda untuk semakin dekat, semakin menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi marilah kita pakai untuk melayani seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kasih kita, berikan itu. Kita lihat pada Ibrani pasal 12 ayat 17, "Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia ada bicara tentang Esau, hendak menerima berkat itu, ya, dia mau menerima berkat kesulungan, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata." Ketika dia menjual hak kesulungan kepada adiknya Yakub, selesai, hilang kesempatan untuk mendapatkan lagi. Dia mau berusaha apapun tidak. Sehingga saya berkata, hati-hati dengan setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Harusnya kita pakai dengan sungguh luar biasa. Kita akan melanjutkan lagi pada part 4, yaitu waktu adalah legacy, warisan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.